Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan juga tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini yang juga kita sudah mulai memasuki new normal atau fase kenormalan baru. Perkenalkan, saya Maria Lizzie Hasni yang nantinya akan memandu jalannya diskusi yang begitu menarik ini karena kita spesifik akan membahas mengenai food safety in the new normal. Jadi ini topiknya memang begitu berkaitan atau berhubungan dengan era yang saat ini sedang kita hadapi, di mana kita memang sebagai manusia tidak bisa untuk tidak ada makanan begitu ya. Maksudnya makanan itu adalah kebutuhan dasar bagi kita. Jadi tentunya banyak sekali dari kita yang tetap harus mungkin masih bekerja sampai sekarang atau sudah mulai bekerja lagi dan juga sudah mulai makan di restoran karena memang sudah ada beberapa restoran yang buka atau mungkin sudah memesan makanan dan lain sebagainya. Nah, selama ini kita mungkin belum tahu sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk tetap menjaga keamanan dari makanan-makanan yang mungkin kita pesan dan juga bahan-bahannya kita olah sendiri, tapi juga tetap kita beli dari supermarket dan lain sebagainya untuk di tengah pandemi corona ini. Nanti spesifiknya kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema yang menarik ini, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Media Academy sebagai institusi yang juga menyelenggarakan acara webinar kali ini. Karena memang Media Academy rutin menggelar webinar setiap minggunya dengan tema-tema topik yang begitu menarik dan juga saat ini memang karena kita ada pandemi corona juga berhubungan dengan pandemi corona ini. Jadi memang Media Academy itu adalah bagian dari Media Group News dan Media Academy bergerak di bidang pelatihan, pengembangan SDM, sertifikasi untuk tenaga-tenaga di bidang broadcasting, jurnalistik, hospitality, dan juga food industry. Saya juga merupakan bisa dibilang lulusan dari Media Academy karena saya seorang jurnalis yang juga lahir dari institusi Media Academy ini sampai akhirnya saya bisa berkembang sebagai presenter dan juga pembaca berita sampai saat ini. Nah, lebih lanjut mengenai apa saja Media Academy dan apa saja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kita akan lihat dalam tayangan berikut ini. Dekade telah berganti. Di era ini persaingan akan sukses dijalani oleh mereka yang memiliki kompetensi. Media Group News, sebagai grup yang konsisten dalam cita-cita, turut serta memajukan bangsa. Membangun sebuah unit bisnis yang bertujuan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul. Inilah Media Academy. Berfokus pada training provider dan sertifikasi profesi, mengusung visi misi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi sumber daya manusia. Khususnya dalam aspek knowledge, skill, value, interest, dan attitude. Media Academy hadir tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan internal media group yang diantaranya media pemberitaan, industri pangan, dan hospitality. Media Academy juga memberikan jasa pelatihan dan sertifikasi profesi bagi kalangan eksternal, seperti pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, dan dunia industri lainnya. Para praktisi dan profesional menjadi asesor dan trainer ahli di Media Academy. Mereka berlatar belakang dari Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, Indocater, Pangan Sari Utama, Papandayan Hotel, The Media Hotel, dan banyak perusahaan lainnya di lingkungan Media Group. Mari meraih masa depan gemilang bersama sumber daya manusia yang unggul dan bersertifikasi lewat Media Academy. Tepuk tangan buat Media Academy. Nggak apa-apa, meskipun suaranya nggak kedengeran, tapi saya bisa ngeliat kok semuanya ini lagi pada senyum dan juga tepuk tangan. Terima kasih yang sudah hadir di diskusi webinar kali ini. Saya dengar ada
sekitar 300 yang mendaftar. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua yang memang saat ini sedang menghadapi fase kenormalan baru. Oke, lebih lanjut kita akan langsung membahas mengenai bagaimana industri makanan dan juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan dari makanan yang kita makan. Nah, saya sekarang akan langsung minta narasumber saya yang pertama, ada Bapak Agus Antoni. Beliau ini merupakan Direktur Operasional PT Indocater. Bisa menjelaskan, karena memang seorang pelaku industri langsung di bidang pangan. Jadi, saya ingin spesifik bertanya kepada Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini kan kita sedang memasuki new normal atau kenormalan baru. Nah, apa saja mungkin persiapan dari Indocater sebagai salah satu industri pangan yang cukup besar juga yang ada di Indonesia untuk di fase kenormalan baru ini, tapi juga boleh dijelaskan dan juga diperkenalkan terlebih dahulu Pak mengenai Indocater. Silahkan Pak Agus. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi mungkin sebelum kita membahas lebih detail kira-kira sesuai dengan topiknya, apa sih food safety untuk new era ini. Jadi saya pengen sedikit mengenalkan Indocater. Jadi PT Indocater sendiri ini adalah salah satu perusahaan catering yang mungkin saat ini kita bernaung di bawah Media Group. Jadi Indocater sendiri ini berdiri itu dari tanggal 25 Mei 1978. Jadi memang baru bulan kemarin kita merayakan ulang tahun yang ke-42 ya. Jadi Indocater sendiri memang cateringnya adalah bukan catering yang seperti catering rumahan, tapi kita memang lebih fokus kepada catering, industrial catering, khususnya industrial catering, dan kami banyak bermain di oil and gas dan rumah sakit dan industri. Ya, sampai di umur ke-42 ini, Indocater tuh kita sudah ada, kita memegang 7 sertifikat yang berkaitan dengan operasional kami. Jadi 4 sertifikat itu berkaitan dengan pangan, itu terdiri dari ISO 9001:2015, ada ISO 22000, ya, ada ISO HACCP untuk keamanan pangan, dan pasti yang nggak lepas juga adalah sertifikat halal. Selain yang 3 lagi adalah 1 mengenai manajemen lingkungan, 1 mengenai masalah keselamatan kerja, OSHA 18.000, dan kita juga yang terakhir adalah SMK 3, manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu Indocater berkewajiban atau menerapkan apa yang sertifikat-sertifikat yang sudah kita dapatkan. Sampai hari ini bahwa Indocater kita beroperate di 22 company atau 22 unit kami. Ada 13 itu adalah di unit oil and gas, kebanyakan di oil and gas. 4 unit kami adalah di rumah sakit dan 5 di industri. Total karyawan kami sampai saat ini lebih kurang adalah 1.700 orang, dan kami memproduksi lebih kurang hampir 27.000 meals per hari. Jadi itu sedikit mengenai Indocater ya. Nah, kalau balik pada pertanyaan itu, apa yang dilakukan oleh Indocater terhadap kondisi kita saat ini, bahwa secara penanganan dasar makanan memang kita tidak lepas dari apa yang namanya personal hygiene. Bahwa personal hygiene merupakan salah satu persyaratan dasar kalau kita menyediakan makanan. Nah, sejauh yang sudah kita laksanakan, baik itu dengan prosedur-prosedur, alur kerja maupun apa segala macam, khususnya dalam pandemik hari ini yang terjadi, semua tidak lepas daripada yang namanya personal hygiene. Sehingga dengan personal hygiene inilah ditingkatkan atau yang menjadi dasar pelaksanaan keamanan pangan. Apa yang sudah kita lakukan, ya otomatis kita menyesuaikan dari regular operasional kita
dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini adalah kondisi yang penyebaran terhadap virus ini yang intinya adalah bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran virus. Ya. Mungkin nanti secara detailnya nanti Ibu Rosa yang akan memaparkan kira-kira seperti apa. Tapi kami bersyukur bahwa Indocater mulai dari operasional awal, dari awal tahun 2000-an sekian kita mencoba untuk mendapatkan sertifikasi, yang namanya personal hygiene itu memang merupakan dasar dan kekuatan utama daripada Indocater. Sehingga pengembangannya yang terjadi saat ini tetap personal hygiene merupakan hal yang utama untuk kita terapkan dan malah kita perketat. Okay. Ya, mungkin secara garis besarnya adalah seperti itu. Baik. Nah, Pak Agus, tapi yang menarik adalah kan kalau saat ini kan kita tahu awal waktu terkena corona semua industri ini benar-benar terkena dampaknya begitu. Nah, kalau dari Indocater sendiri sebagai salah satu pelaku industri pangan, nah mungkin bisa diceritakan Pak waktu itu dampaknya bagaimana? Kemudian apa yang dilakukan? Inovasi apa yang dilakukan untuk tetap terus bertahan dan menghadirkan makanan-makanan berkualitas? Ya, kalau kita bicara memang untuk karena kita memang di bidang food and beverage ini mau tidak mau dan tidak bisa dihindari bahwa saat ini memang berdampak secara benar-benar berasa terhadap industri kita. Cuman karena Indocater memegang secara kontrak, kami harus benar-benar memastikan kepada pemberi kerja kami bahwa apa yang kami siapkan, apa yang kami hidangkan, itu benar-benar sesuai dengan persyaratan dan kemampuan untuk minimal tidak menyebarkan atau tidak memperpanjang rantai penyebaran daripada virus pandemi ini. Nah, banyak yang sudah kami lakukan terhadap bagaimana menghadapi secara bisnis terhadap kelangsungan industri kita. Memang saat ini kalau kita lihat belum pulih sepenuhnya untuk industri kita, tetapi ada pepatah orang hidup tetap memerlukan makan. Nah, inilah yang diperlukan adalah bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan dari yang konvensional menjadi industri yang memanfaatkan teknologi yang ada. Tapi itu tidak terlepas dari semua kualitas produk kita dan apakah kita dipercaya oleh si konsumen kita. Ya mungkin seperti itu. Jadi memang hal yang utama adalah bagaimana kita mendapatkan kepercayaan daripada konsumen. Otomatis adalah kita harus memberikan satu assurance atau jaminan bahwa produk kita ini adalah memang produk yang benar-benar safe buat si konsumen. Dan sejauh ini masih terus dipertahankan ya Pak Agus ya? Mudah-mudahan. Sampai saat ini dari upaya-upaya yang kita lakukan dari 1.700 karyawan kita, alhamdulillah dari pengawasan ketat kita sampai saat ini kita masih belum pecah telur atau memang masih zero terhadap karyawan kami yang positif COVID. Jadi memang upayanya harus terus dilakukan bagaimana bagaimana kita memelihara atau memaintain karyawan kita terhadap kondisi yang saat ini ada. Betul, betul. Baik, itu tadi dari Pak Agus, tentunya nanti kita akan mengulik lebih lanjut Pak. Bapak, tapi ini juga yang menarik adalah ada juga narasumber yang sudah hadir di sini, Ibu Rosa yang sudah siap berbagi ilmu tentang pentingnya food safety atau keamanan makanan di era kenormalan baru saat ini. Nah, sebenarnya Ibu Rosa kan mungkin sudah tahu kalau
kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya beli makanan di luar gitu. Meskipun memang banyak sekali yang bilang kalau bisa sekarang masak di rumah sendiri, tapi sepertinya sulit ya seperti itu ya. Apalagi kalau sudah masuk ke kenormalan baru seperti ini. Pasti ada saja mungkin kita pesan melalui aplikasi atau mungkin beli langsung di restoran atau di warungnya. Nah, itu gimana sih Bu kalau di tengah pandemi gini kita bisa menjamin keamanan dari makanan yang kita beli, karena Bu Rosa ini merupakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, baik Mbak Maria. Terima kasih untuk waktunya, dan mudah-mudahan dengan sharing yang ada hari ini kita bisa sama-sama saling berbagi. Ini info yang dalam artian apa yang kami sudah lakukan selama masa pandemi yang sudah berjalan hampir 3 bulan ini. Seperti diketahui, Indocater ini kan sudah 42 tahun sudah bergerak di bidang catering, baik itu di rumah sakit ataupun juga di industrial, baik itu manufaktur ataupun juga di oil. Dan tentu saja yang menjadi kekuatan kami adalah tentu saja tentang bagaimana memberikan makanan, memastikan bahwa makanan yang kami berikan adalah makanan yang sehat. Jadi begitupun juga dengan adanya pandemi ini juga merupakan menjadi satu challenge buat kami, bagaimana untuk bisa tetap berdiri, bisa memberikan pelayanan yang paling baik, yang memang tetap mengikuti standar yang ada. Seperti sudah diketahui bahwa Indocater juga sudah mengantongi sertifikasi untuk keamanan pangan. Jadi tentu saja itu sudah ada beberapa yang sudah memang tersertifikasi sebenarnya, atau juga memang semuanya mengaplikasikan, karena itu sudah menjadi SOP yang digunakan oleh semua unit yang ada di Indocater. Baik, mungkin kita bisa mulai ya Mbak Maria untuk silakan ya. Ini Bu Rosa ada materi yang ingin disampaikan mengenai food safety ini, silakan. Baik, ini kita akan bahas untuk waktu 15 menit ini saya coba untuk bisa merangkum apa yang kita bisa lakukan. Saya melihat beberapa peserta di sini ada juga yang banyak dari rumah sakit, ada rumah sakit puskesmas, dan itu juga ada tenaga kesehatan yang tentu sangat paham dengan ini dan sangat concern. Jadi harapannya juga tentu bisa ditular ke masyarakat yang ada, bagaimana cara menangani makanan. Secara garis besarnya, Indocater melakukan bagaimana caranya menjalankan food safety dalam pelaksanaan penyelenggaraan makannya. Next. Nah, seperti diketahui bahwa yang menjadi tolok ukurnya adalah makanannya yang kita sajikan adalah makanan yang memberikan makanan yang tentu saja lezat, tapi juga menunjang kesehatan. Nah, kenapa keamanan pangan menjadi penting, seperti juga di dalam peraturan pemerintah nomor 28 ini, bahwa menjadi penting bahwa karena jika makanan yang masuk adalah makanan yang tidak sehat, tentu saja akan malah dapat mengganggu atau merugikan atau bahkan membahayakan manusia. Sehingga pengetahuan, sikap, perilaku manusia, dan ini akan kemudian tertuang dalam aturan dalam sisi ini diperlukan dalam penanganan penyelenggaraan makanan. Jadi kemudian ini ada 4 poin yang menjadi titik kuncinya, yaitu tentang sanitasi lingkungan, bagaimana kebersihan lingkungan, kemudian hygiene makanan, kemudian sarana dan peralatan. Kemudian yang paling penting juga adalah penjamaah makanannya sendiri. Dalam 4 poin tadi, 4 yang menjadi tolak ukur tadi, manusianya, makanan, lingkungannya, kemudian tidak lepas dari jalur perjalanan makan ini. Jadi tentu mulai dari penerimaan ini tentu orangnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana untuk memahami spesifikasi barang, kemudian untuk mengetahui bagaimana handling barang, bagaimana kemudian pencucian pada saat setelah penerimaan barang, itu juga kan harus merupakan salah satu titik kritis juga dalam keamanan pangan.
Kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan. Di sini bahwa titik kritisnya adalah suhu, bagaimana cara pemisahan, bahwa food safety kan adalah yang menjadi 4 kuncinya adalah pencucian, kemudian pemisahan, pemasakan, dan juga penyimpanan atau chill kalau kita lihat dari FDA. Nah, kemudian dilanjutkan juga dengan persiapan. Ini di sini persiapan adalah fungsi yang kita di keywordnya adalah di pemisahan. Di sini bahwa bagaimana kita mempersiapkan bahan makanan terpisah antara daging, ayam, ikan. Bagaimana wadahnya terpisah, bagaimana penyimpanannya juga terpisah, sehingga tidak ada kontaminasi silang. Dan bagaimana juga penyimpanan pada saat setelah persiapan ini juga kadang ada penyimpanan, bagaimana juga suhu yang kita simpan di suhu berapa. Nah, kemudian pada saat pemasakan, kita di sini juga harus tahu bahwa baik itu karyawannya sendiri ataupun juga secara sistem bahwa makanan tersebut dimasak dengan matang atau tidak. Bagaimana cara masaknya, suhu berapa, apakah ada checklist-checklist yang juga menjadi acuan bahwa kita sudah melakukan dengan benar. Nah, kemudian juga ada penyajian. Di penyajian ini juga suhu menjadi penting. Kemudian umur makanan pun menjadi penting. Karena tentu kita sama-sama tahu bahwa makanan tentu juga ada usianya karena dia ada mikroba yang tumbuh. Pemasakan betul mematikan, tapi mematikan mikroba, tapi tentu juga tidak akan tentu setelah masak juga tentu masih ada proses mikroba lain. Hingga kemudian nanti di pencucian ini tentu bukan makanannya, tapi peralatannya. Nah, peralatannya sendiri akan berbeda. Mungkin teman-teman di rumah sakit akan mengetahui kalau misalnya di rumah sakit tentu ada yang dengan infeksius dan ada tata caranya, ada SOP-nya sendiri, ataupun pencucian dengan cara biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi saat ini, dengan wabah yang sudah jadi pandemi selama hampir 3 bulan ini, apakah diturunkan lewat makanan? Hingga saat ini kita baca jurnal, kemudian juga dari beberapa penelitian yang ada. Hingga saat ini belum ada bukti bahwa makanan ataupun packaging atau kemasan itu dapat menularkan COVID-19. Karena penularan ini tidak melalui makanan, tapi melalui saluran pernapasan. Nah, tapi bukan berarti jadi kita bisa merasa dengan leluasa, karena bagaimanapun makanan ini diproduksi oleh orang-orang yang juga bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Bahwa penjamah makanan sendiri itu juga merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berinteraksi. Sehingga jadi penting bahwa pengetahuan penerapan tentang hygiene sanitasi makan minum ini harus dijalankan atau diaplikasikan dalam penyelenggaraan makan. Jadi bagaimana untuk apa yang kita lakukan untuk menghadapi new normal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang berbeda? Seperti yang tadi disampaikan, kita sudah punya makanannya, bahan makanannya, kita sudah punya sistemnya, sudah punya lingkungan atau areanya, kita sudah punya juga tempat penyimpanan dan peralatannya. Nah, yang jadi masalah adalah manusianya. Manusianya sendiri sehat tidak pada saat bekerja. Tentu saja ini akan menjadi poin penting pada saat bukan menular pada makanan, tapi orang-orang yang bekerja bersama dia. Jadi, kenapa bahwa saat ini harus dipastikan bahwa new normal saat ini bahwa pengecekan suhu setiap kali bekerja itu sudah menjadi satu keharusan. Kemudian juga ada kesadaran diri bahwa pada saat dia merasa sakit itu segera melaporkan ke atasan. Kemudian baik atasan maupun lingkungan sekitar juga tidak menjadikan itu stigma negatif. Sehingga orang pun akan bisa dengan terbuka berbicara, saya merasa sehat, saya mungkin merasa terpapar, atau mungkin risiko paparannya ada keluarga sendiri. Nah, itu juga agar kebijakan mungkin itu karantina sehingga dia tidak akan masuk mungkin selama 14 hari misalnya sesuai protokol, itu juga diikuti juga oleh perusahaan tempat dia bekerja. Nah, kemudian pada saat bekerja juga
harus dipastikan bahwa jumlah pekerja dalam satu area itu juga bisa memastikan bahwa adanya physical distancing di antara para karyawan. Nah, kemudian APD-nya, alat pelindung diri. Saat ini secara yang kami lakukan pada saat untuk keamanan sesuai dengan food safety, tentu untuk seorang penyambah makanan tentu sudah menggunakan seragam, sepatu safety, kemudian juga masker pada saat dia menjamah makanan. Tapi pada saat ini masker adalah satu keharusan. Jadi baik itu pada saat bekerja ataupun pada saat dia tidak lepas dari bekerja, dia juga tetap harus menggunakan. Nah, kemudian dengan kondisi saat ini kan masker untuk medis itu sangat sulit atau bahkan sangat mahal untuk didapatkan, maka kan kita sudah berpindah ke masker kain. Nah, ini dipastikan bahwa masker kain ini digunakan hanya 4 jam. Jadi dalam misalnya orang bekerja 8 jam, dia akan menggunakan 2 masker. Nah, kemudian dipastikan bahwa akses dan ketersediaan area cuci tangan dan hand sanitizer pun terjaga. Kemudian juga face shield dan partisi yang digunakan untuk orang-orang yang bekerja bertemu dengan klien itu juga harus disediakan oleh perusahaan. Nah, kemudian juga bahwa setiap unit ini juga agar membentuk satu gugus tugas dalam setiap lingkungan, dalam setiap tempat kerja. Kenapa? Untuk memastikan selain karyawan, juga untuk memastikan konsumen juga kita berikan pengetahuan atau mungkin kita anjurkan untuk mengikuti apa yang sudah menjadi protokol COVID saat ini. Nah, kemudian apa yang berbeda dengan pembersihan area kerja? Kalau mungkin kita misalnya bekerja di beberapa unit, biasanya ada shift-shiftan. Nah, biasanya kan dilakukan pada saat akhir shift. Karena kan kita melakukan clean as you go, jadi setelah bekerja kita lakukan pembersihan. Tapi saat ini, terutama untuk area-area yang banyak disentuh, banyak digunakan, harus dibersihkan maksimal 2 jam sekali. Nah, kemudian juga, dan tentu saja dengan melakukan disinfeksi, dengan takaran yang sudah sesuai, sudah dianjurkan. Nah, kemudian juga menggunakan APD, bahwa yang melakukan disinfeksi ini juga menggunakan APD, sehingga bukan cuman aman, tapi juga supaya dia juga tidak terpapar oleh zat kimianya. Dan yang terakhir, setelah menggunakan disinfeksi, tentu juga harus mencuci tangan. Bahwa bukan berarti misalnya kita menggunakan hand sanitizer, saya hanya akan menggunakan hand sanitizer saja, saya tidak cuci tangan, toh sudah ada hand sanitizer, itu tidak dianjurkan. Lebih baik mencuci tangan dengan sabun dan air. Nah, jadi apa yang berbeda pada tahapan-tahapan yang sudah dijalankan di tahapan di food safety yang sudah berjalan. Nah, yang pertama tentu pada saat kita yang tadi sudah disampaikan, pada saat penerimaan kita sudah melakukan beberapa checklist, misalnya penerimaan sesuai spesifikasi atau tidak, mobilnya suhunya sudah benar atau tidak. Nah, saat ini sudah ada tambahan bahwa harus ada disinfeksi kendaraan sebelum barang-barang keluar. Nah, kemudian juga mengecek si kondisi kesehatan si petugas, jangan sampai petugas atau vendor yang membawa barang itu dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga juga mereka juga mendapat perlakuan yang sama seperti karyawan pada saat masuk kerja. Nah, kemudian yang berbeda lagi di tahap penyimpanan, yaitu adanya disinfektasi alat, kemudian juga kebersihan bahan makanan. Jadi nanti mungkin akan kita praktekkan, tapi untuk area sehari-hari bagaimana mendisinfeksi atau kebersihan bahan makanan. Jadi tidak langsung disimpan seperti biasanya, yang penting bersih seperti secara kasat mata, tapi juga harus dibersihkan. Nah, kalau tahapan persiapan mungkin tidak ada perubahan, kecuali manusianya, seperti disampaikan. Jadi tahap penyajian, bahwa saat ini lebih dianjurkan untuk makanan menggunakan alat disposable. Kemudian, bila pun kita harus memberikan makanan dengan alat makan yang dipakai ulang, maka dipastikan bahwa alat makan atau alat masak tersebut juga disinfeksi. Mungkin kalau di rumah sakit teman-teman sudah familiar dengan SOP dengan pencucian makanan Rexius dan lain-lain. Nah, kalau ini tentu saja ini sudah disamaratakan, semua dilakukan seperti itu. Dan kemudian yang saat ini yang menjadi penting adalah pada saat kita makan di restoran pun sudah tidak ada lagi yang namanya buffet self-service.
harapannya bahwa dengan begitu tidak ada kontaminasi silang karena adanya peralatan yang dipakai bersama. Oke, jadi bagaimana pemilihan bahan makanannya saat ini? Jadi yang paling penting adalah bahwa secara sisi gizi, bahwa bagaimana sih kita memenuhi kebutuhan kita bahwa kita harus tetap sehat. Karena kan seperti disampaikan bahwa yang menjadi kunci adalah imunitas tubuh kita dalam menghadapi pandemi ini. Nah, makanya yang diperlukan adalah cukup berfokus dengan gizi seimbang. Sehingga dengan gizi seimbang harapannya adalah dapat memberikan kekebalan tubuh yang kuat. Nah, kemudian kita juga harus mengenali apa sumber-sumber makanan yang menjadi yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Di antaranya misalnya sumber vitamin A, kemudian vitamin C, vitamin E, atau mungkin zinc, selenium, itu kita bisa cari dari bahan makanan yang kita makan sehari-hari. Dan sebenarnya itu ada pada isi piring kita seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini tetap kembali lagi pada isi piringku, makanan gizi seimbang, sayuran, buah, hewani, dan nabati, kemudian juga pastikan bahwa sayuran itu dicuci, kemudian juga harus dimasak matang, dan juga mulai untuk bahan-bahan yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif. Nah, jadi untuk new normal dalam kehidupan sehari-hari ini, apa sih? Ya tentu saja harus untuk sehat dan untuk bersih. Jadi dipastikan kebiasaan kita dan kesadaran kita bahwa pada saat kita merasa sakit, kita tidak lebih baik tidak keluar. Baik itu untuk bekerja ataupun untuk berbelanja, tolong tidak dilakukan. Nah, kemudian juga memastikan kebiasaan cuci tangan dengan sabun dan air, kemudian juga membiasakan bahwa memegang makanan, dan tentu saja seperti yang kemarin sudah dicanangkan bahwa area wajah sebelum cuci tangan ya tidak disentuh. Nah, kemudian juga pembersihan harus dilakukan dan juga adanya disinfektasi peralatan dan lingkungan, itu yang harapan. Dan yang social distance baik pada saat belanja ataupun pada saat bekerja. Dan kemudian pada saat mungkin kita melakukannya secara online atau secara pesan antar, itu pun juga harus dibatasi, baik itu secara transaksi tunai ataupun juga secara pengambilannya. Nah, jadi bagaimana untuk pengadaan makanan untuk keluarga? Kalau tadi pada saat kita di perusahaan yang memang sudah menjalankan, tentu sudah ada aturan SOP yang sudah berjalan. Tapi bagaimana untuk keluarga? Nah, kita punya pilihan, masak sendiri ataupun juga bisa kita pesan antar. Nah, pada saat masak sendiri itu berarti kita harus membeli bahan makanan. Akan lebih baik jika misalnya itu pun dilakukan antar. Nah, tapi bagaimana jika kita berbelanja sendiri? Ya, pertama adalah tentu kita harus merencanakan pembelanjaannya seperti apa. Diharapkan supaya tidak terlalu sering, apalagi akhir-akhir ini kejadian penemuan adanya positif COVID ada banyak juga di area pasar yang memang juga dilakukan rapid test di sana. Nah, jadi kita pastikan bahwa kita sudah memiliki data belanja, bahwa kita sudah tahu apa yang kita belanja, jadi kita tidak perlu cari-cari berdesak-desakan, sudah tahu tempatnya. Biasanya ibu masih punya langganannya. Nah, kemudian diharapkan juga membawa lap atau tisu sendiri. Jadi pada saat mungkin memegang sesuatu, kita juga sudah juga nanti bisa langsung ngelap. Nah, kemudian juga memastikan bahwa pada saat pergi kita sudah pakai APD. Jadi walaupun tidak bekerja di dapur, kita semua yang saat ini hidup dengan bersama pandemi COVID ini, dan pandemi COVID ini juga sudah punya APD, yaitu masker. Kalaupun misalnya harus banyak berhubungan dengan orang, mungkin sudah juga bisa pakai face shield. Nah, kemudian tentu lakukan physical distancing sebisa mungkin, karena kita tahu kadang-kadang pasar sangat penuh gitu kan. Nah, tapi bagaimana caranya memilih misalnya atau bergantian. Nah, kemudian cuci tangan dengan sabun saat sampai di rumah. Nah, saya hari ini sudah menyiapkan, misalnya saya berbelanja bahan makanan kering, kemudian juga bahan makanan segar. Jadi saya di sini punya beberapa bahan makanan kering dan bahan makanan segar. Untuk bahan makanan kering seperti ini,
saya bisa lakukan dengan melakukan disinfektasi bahan makanan. Sebenarnya seperti tadi disampaikan bahwa ini tidak ada bukti bahwa bisa menular lewat makanan, tapi untuk memberi rasa aman dan juga membiasakan kebersihan, karena tentu di rumah itu kan tidak semua orang juga ketahanan tubuhnya juga baik. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan disinfektasi bahan makanan. Misalnya dengan sirup itu kita bisa lakukan dengan disinfektan, kemudian kita lap. Nah, kemudian kita angin-anginkan sampai kering. Dan ini baru siap untuk disimpan. Nah, kemudian begitu juga untuk bahan makanan yang memang berkemasan. Nah, kalau bagaimana dengan sayuran atau buah? Ini semuanya kita bisa cuci. Kita cuci dengan deterjen yang memang aman untuk sayuran, kemudian juga dengan air. Dan itu tentu sudah selesai. Nah, bagaimana pertanyaannya jika itu sayuran yang biasa disimpan kering? Nah, itu juga memang menjadi satu dilema, tapi bahwa kita harus memilih makanannya bersih, makanannya aman, atau kita maunya hanya bahan makanan itu. Jadi ya tentu kita juga sudah merencanakan kalau seperti itu, bahan makanan apa yang akan kita simpan selama 2 minggu. Karena misalnya tadi kita simpan, kita berbelanja untuk 2 minggu. Gitu. Jadi kita sudah menyiapkan. Jadi misalnya kita jeruk atau misalnya sayuran yang lain, sayur-sayuran ini kita bisa langsung cuci baru masuk ke tempat, misalnya ke chiller ataupun misalnya ke refrigerator. Nah, kita nyebutnya kulkas lah ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, tentu siapapun yang akan mengambil dan memasak itu akan memberikan rasa aman buat mereka. Jadi Bapak Ibu pada saat sudah melakukan ini pembersihan ini pun tentu wadahnya juga dibuang. Biasanya mungkin ada yang disimpan plastiknya saat ini ya kita sudah tidak ambil resiko ya untuk semua kemasan kita buang. Gitu. Jadi setelah sayur-mayur ini misalnya atau buah-buahan ini kita cuci, kemudian cuci dengan air mengalir dan air sabun, nah kemudian kita bisa simpan di wadah yang bersih, disimpan di lemari pendingin sesuai dengan, sehingga itu juga akan jadi baik karena si lemari pendingin itu yang kita simpan di lemari pendingin adalah makanan bersih, sehingga siapapun yang nanti akan mengambil itu akan aman buat dia. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu setelah membersihkan secara menggunakan disinfektan ataupun dengan pencucian, jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya beli makanan jadi pesan antar. Nah, kita cuci tangan dulu ya Bu ya. Nah, jadi dari makanan pesan antar ini kita harus langsung pindahkan, tidak langsung kita makan dengan biasanya kita kadang-kadang oh ya sudah kita makan pakai wadahnya gitu ya, enggak. Jadi sudah saatnya ya kita pindahkan ke piring yang di rumah yang dipastikan bahwa kita mencuci dengan peralatannya juga dicuci dengan baik. Karena sebenarnya virus ini kan dengan sabun pun juga bisa hilang karena dia juga hancur. Mbak Rosa, sorry, boleh lihat kamera yang sini? Oke. Lihat kamera. Ya, oke. Tapi tadi udah keren peragaannya. Silakan dilanjut, Mbak. Ya, baik. Nah, jadi pada saat seperti ini ya kita pindahkan bahan makanannya, kita pindahkan ke piring yang kita punya, gitu. Jadi kita sudah tidak lagi menyimpan wadah atau kemasan yang diberikan pada saat si pesan antar ini datang. Nah, kemudian nanti kita pindahkan. Nah, jadi keluarga kita ataupun kita sendiri makan dalam keadaan si makanan ini sudah ada di piring kita. Dipastikan bahwa piring kita ini sudah bersih. Dan, jadi harapannya apa yang sudah kita lakukan ini akan menjaga kita paling tidak
walaupun misalnya COVID ini virus ini tidak memberikan tidak menular lewat makanan, tapi kita juga akan terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa melalui saluran pencernaan. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Mbak Maria dan Bapak-bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat Brosa. Terima kasih banyak sudah memberikan tips yang bermanfaat. Juga tadi sedikit ada peragaan ya. Terima kasih juga para peserta yang ini semakin terus bertambah menghadiri webinar kali ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung buka forum tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu para peserta yang ingin bertanya kepada Pak Agus maupun Bu Rosa, saya persilakan melalui chat room ini. Nanti akan saya bacakan, tapi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba bacakan. Ini kalau nggak salah udah ada 3. Yang pertama ini dari Ibu Nina Royani. Kalau sudah membahas keamanan pangan, saya ingat mengenai HACCP, tapi dalam pelaksanaannya sering kita lupa. Contohnya saat membeli bakso dari pedagang keliling atau stand. Kan bakso mentahnya dibiarkan saja dalam artian tidak dibekukan. Oke. Ya, mungkin ya kita tidak bisa mengharapkan itu pengetahuan itu sudah sampai ke, mungkin ini juga jadi tugas kita bersama bahwa untuk menjelaskan atau pengetahuan ini bisa disampaikan bahkan ke pedagang kecil, ini juga penting. Tapi mungkin juga saya melihat dengan adanya pandemi ini justru pedagang-pedagang saat ini sudah mulai menggunakan sarung tangan, kemudian sudah menggunakan ya pasti masker gitu. Itu juga sudah merupakan jadi satu kemajuan juga. Tapi memang karena mereka juga tidak mungkin belum kenal juga HACCP gitu untuk tahu titik kritis makanan yang aman atau yang bisa menyebabkan kerugian ataupun mungkin bahkan penyakit juga mereka belum paham. Dan itu sebenarnya tugas kita juga ya sebagai konsumen ya Bu ya, untuk lebih berhati-hati dalam memilah-milih makanan. Kemudian juga kalaupun kita membeli makanan dari luar, kalau perlu dipastikan untuk dipanaskan kembali, baik dengan mungkin bisa dengan kompor juga atau dan lain sebagainya untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Mungkin bisa dilakukan ya Bu ya. Memang betul kan, dengan pemanasan kembali itu bisa merupakan satu upaya untuk membunuh mikroba. Tapi tentu juga itu hanya untuk beberapa makanan tentu saja kan, tidak semua makanan juga bisa diperlakukan seperti itu. Baik. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Boleh Pak. Mungkin karena pesertanya kan mungkin banyak yang sedikit mengetahui mengenai food safety. Jadi seperti tanggapan dari Bu Nina Royani bahwa mengenai HACCP, memang yang kami lakukan adalah kami melakukan review ulang terhadap HACCP plan kami, khususnya terkait dengan beberapa potensi-potensi yang mungkin sebelum-sebelumnya ini tidak kritikal, mungkin beberapa poin itu menjadi kritikal pada saat ini. Jadi memang untuk yang sudah menerapkan HACCP perlu untuk melihat ulang HACCP plan-nya untuk menentukan atau melihat secara kondisi saat ini apakah yang dulunya tidak kritikal saat ini menjadi kritikal sehingga itu perlu dibuatkan action plan untuk penanganannya. Jadi memang ini lebih menjurus pada pelaksanaan daripada HACCP-nya ya. Saran saya adalah untuk teman-teman yang sudah menerapkan HACCP adalah mereview ulang HACCP plan-nya khususnya terhadap adanya potensi penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini. Itu tambahannya sedikit. Baik. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan tambahan. Selanjutnya kita akan langsung ada pertanyaan yang lain. Dari Ibu. Oke, semakin banyak pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan kedua dari Ibu Erigana.
Kepada yang terhormat Ibu Rosa, hikmah pandemi COVID-19 menciptakan lingkungan makanan yang diproduksi massal seperti catering semakin minimal pencemaran, terutama pada faktor personal. Pertanyaannya bagaimana yang dipesan atau purchasing? Apakah melalui leveransir? Terima kasih. Baik, saya jawab satu-satu ya Bu ya. Oke, mana jaminannya? Tentu juga dengan bahwa terutama di Indocater ini juga memang sudah adanya melakukan adanya klarifikasi ataupun juga bahwa semua supplier yang masuk ada supplier yang sudah terpilih dan sudah dilakukan pengecekan, baik itu secara quality health safety-nya, kemudian juga selain juga mengenai harga dan ketersediaan dia, kemampuan dia untuk mengantar barang. Jadi misalnya contoh, misalnya ayam, bahwa kita minta sertifikat basisnya bagaimana. Jadi juga akan menyerahkan itu. Jadi itu yang untuk produk-produk hewani, mereka supplier harus menyertakan itu. Jadi sebelum mereka masuk menjadi supplier, memang pasti akan sangat mudah untuk menjalankan HACCP atau menjalankan food safety ini adalah dengan menggunakan supplier. Karena dengan begitu kita juga memiliki jaminan bahwa apa yang bahan makanan yang diantarkan ke kami atau ke penyelenggaraan makanan massal ini memang sudah terjamin secara mutunya dan juga secara keamanan pangannya yang salah satunya tadi sertifikat of analysis, misalnya mikrobanya sudah diperiksa apakah dalam batas aman atau tidak, seperti itu, atau ada kontaminasi secara kimiawi atau tidak. Begitu Mbak Maria. Baik, semoga sudah terjawab untuk pertanyaan dari Bu Erigana. Selanjutnya, kita ke pertanyaan. Ini ada banyak, Bu Rosa, pertanyaannya yang sudah mulai masuk, jadi saya langsung ke pertanyaan-pertanyaan saja. Dari Bapak Bahrul Hayat, diri Bu Rosa, apakah ada kemungkinan kontaminasi dari residen ketika makanan disajikan dengan sistem buffet, prasmanan, dan self-service, seperti yang berlaku di unit kami, walaupun protokol proteksi COVID-19 tetap dijalankan? Terima kasih. Oke. Jadi kemungkinan kontaminasi silang itu betul bisa terjadi dalam artian kalau misalnya self-service ya, pada saat si orang tersebut, kita tidak tahu, apalagi dengan banyaknya OTG yang kita, dan pada saat itu berkumpul secara tidak terjaga juga misalnya secara physical distancing-nya. Kemudian kalau secara self-service, bahwa adanya pertukaran mungkin mikroba dari tangan ke alat, kemudian dari alatnya ke tangan orang lain lagi, atau mungkin dari tutupnya, tutup dari tempat saji makanannya ini, pada buka tutup akan diganti oleh satu orang dengan orang lain. Sehingga apalagi pada saat makan kita akan buka masker kita ngerasa sudah cuci tangan, kemudian kita makan, dan kita area mulut kita kan dekat dengan hidung, gitu kan. Jadi mungkin juga keringetan matanya sampai masuk mata, kadang-kadang bisa terjadi ya pada saat kita makan seperti itu. Jadi tidak ada kontrol pada saat kita makan bahwa kita tidak menyentuh hidung ataupun mata kita, seperti itu. Sehingga biasanya sih cuma itu dari antar tamu. Sedangkan kalau misalnya dari karyawan kita sendiri kan kita sudah memastikan si penjamah sudah menjadi penjamah makanan, tentu sudah ada MCU-nya, ada medical check-up-nya, sudah ada juga misalnya dipastikan pada saat dia bekerja itu dia sehat. Seperti itu. Baik. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Ibu Hefnita. Untuk membersihkan bahan makanan mentah, bahan apa yang aman kita gunakan? Baik. Bahan mentah yang misalnya kita bilang atau bahan makanan kering, itu kita cukup dengan dari kemasannya saja. Kita nggak perlu, ya nggak mungkin ya kita yang dry kita cuci gitu kan, tidak mungkin. Nah, kemudian kalau untuk bahan makanan yang tadi yang bahan makanan segar, kita bisa cuci dengan beberapa produk cuci itu kan sudah bisa digunakan untuk bahan makanan. Nah, yang pasti sabun dari sabun ini kan juga bisa menghancurkan, tujuannya hanya itu, menghancurkan si protein virusnya. Jadi bisa digunakan beberapa sabun yang ada. Oke. Selanjutnya dari Ibu Erna. Ataupun mungkin misalnya
Satu lagi mungkin dengan tambahan adanya dengan campuran klorin dengan konsentrasi tertentu dalam air, itu juga bisa digunakan, ataupun air cuka. Oh, baik. Ya, itu memang dikenal bisa membunuh kuman juga ya, ataupun Ya. virus bakteri yang ada pada makanan. Oke, selanjutnya kita ke Ibu Erma Dewiarti. Bagaimana tingkat keamanan makanan DO yang dikemas dengan styrofoam, meskipun sebelumnya dilapis plastik? Baik, ini akan lebih ke keamanan makanannya dalam artian bukan ke COVID-nya, tapi dalam lebih ke kimiawinya ya. Karena styrofoam memang sudah jelas, ataupun plastik sendiri juga sudah jelas memang tidak dianjurkan untuk makanan. Nah, tentu ini kan tapi yang menjadi masalah ada si plastiknya sudah food grade apa enggak gitu. Jadi dan kalau misalnya pun food grade kan ini toh tidak langsung dengan suhu yang pada saat masak gitu, bukan pada saat masak. Ya walaupun memang akan lebih disarankan sudah tidak disarankan makan styrofoam. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan dari COVID. Misal makanan tersentuh penjamah yang misal makanan tersentuh penjamah makanan yang terinfeksi COVID. Apakah itu juga aman? Sepertinya COVID bisa menular lewat lapisan mukosa tubuh kita, salah satunya melalui mulut. Mohon penjelasannya. Ya, betul. Seperti yang disampaikan tadi, saya lihat beberapa jurnal sampai saat ini memang tidak ada bukti bahwa makanan ataupun kemasan ini bisa menularkan. Nah, karena kan tadi yang seperti disampaikan bahwa penularan ini melalui saluran pernapasan, bukan saluran pencernaan. Saya sih memang belum baca kalau misalnya tentang karena COVID bisa menular lewat lapisan mulut. Jadi mungkin nanti saya akan cari lagi literasinya. Oke. Yang jelas sebenarnya sih intinya kalau kita sudah mematuhi protokol yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rosa, mencuci makanan, yang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan ya Bu ya. Oke, kita ke pertanyaan ini sepertinya untuk Pak Agus yang bisa menjawab. Pak Agus masih ada di sini kan ya? Ya. Ya, Pak Agus, ini ada pertanyaan dari Muhammad Naufal. Inducator sudah menerapkan ISO 22000. Ada berapa critical control point yang ada di proses cateringnya? Ya, mungkin secara detail mungkin Bu Rosa bisa bantu, tapi yang pasti adalah satu hal bahwa secara berapa control point-nya itu secara kami mungkin saya hanya menceritakan ada perbedaan control point di Inducator ini, bahwa ada perbedaan penambahan justru di proses penerimaan barang, di mana di dalam proses penerimaan barang itu kami dari pengalaman kami ada beberapa control point yang sebelumnya itu tidak menjadi kritikal, sekarang menjadi kritikal, dan sehingga beberapa prosedur baru atau beberapa action plan yang kita perlukan adalah untuk mengontrol daripada penerimaan makanan. Secara garis besarnya seperti itu, tapi secara jumlah, kalau di sini disebut beberapa critical control point-nya, karena ini melibatkan seluruh proses, mungkin Bu Rosa bisa bantu untuk contoh ke salah satu unit. Ya, baik. Baik, betul, saya setuju sama Pak Agus. Karena kita tidak menghitung berapa kontrol poinnya, tapi dalam artian lebih ke tiap tahapan itu ada kontrol poinnya. Misalnya yang tadi saya sampaikan, untuk misalnya penerimaan barang itu titik-titiknya apa sih, gitu. Kemudian juga, misalnya, jadi setiap tahapan pelaksanaan, tiap tahapan operasional ini, penerimaan barang hingga itu ada kontrol poinnya. Seperti tadi, misalnya kontrol poinnya untuk suhu. Jadi misalnya di titik di proses penerimaan barang, apakah suhu mobilnya itu sesuai dengan suhu mobil pengangkutan, misalnya untuk bahan makanan frozen itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian spesifikasi bahan cocok apa tidak itu di penerimaan. Belum lagi untuk pada saat penyimpanan. Penyimpanannya sesuai dengan sifat barang nggak? Frozen disimpan di suhu berapa gitu.
kemudian bahan makanan segar disimpan di suhu berapa, bagaimana penyimpanan antara bahan makanan matang, setengah matang, ataupun juga mentah, gitu, seperti itu. Sehingga di semua titik itu, di semua tahapan itu ada control point-nya. Tapi kalau dihitung ya mungkin ya bisa itu secara kami kan karena memang dari setiap tahapan itu ada yang namanya SOP kemudian diturunkan menjadi instruksi kerja, itu sudah lebih dari 52 titik ya, seperti itu. Oke. Baik, kalau begitu ya kita ke next pertanyaan. Ini pertanyaannya sebenarnya berhubungan sama penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rosa. Jadi ada yang bertanya, mengapa sih sebenarnya virus corona tidak menular melalui makanan? Dan sebelumnya juga bertanya dari Muhammad Naufal, ini apa perbedaan virus, bakteri, dan juga jamur? Dan mohon dijelaskan mengapa virus corona tidak menular melalui makanan. Oke. Kalau bakteri kan bisa berkembang biak ya dalam induk inang yang mati ataupun yang hidup. Sedangkan kalau virus itu tidak bisa hidup di inang yang mati. Jadi virus ini juga bisa kita basmi dengan hanya mencuci tangan yang misalnya dengan sabun saja itu dia bisa hilang. Tapi sedangkan kalau bakteri tidak gitu. Baik. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Nah, jadi kalau yang tadi yang lewat makanan ya tadi yang seperti disampaikan, kalau bakteri kan dia tadi contoh misalnya bakteri atau jamur di satu bahan makanan didiamkan dia hidup. Tapi sementara kalau untuk virus dia tidak hidup di makanan, dia hidup di makhluk hidup gitu. Okay. Nah, jadi pada saat virus bakteri atau jamur dia bisa berkembang, apalagi misalnya dengan suhu yang 60 derajat ke bawah, mereka akan sangat berkembang sangat cepat. Bisa juga ditidurkan dengan cara dibekukan. Tapi kalau virus akan dia punya jangka waktu yang akhirnya mati pada saat di udara. Oke, itu sebenarnya yang bisa menjelaskan ya mengapa mungkin virus COVID ini tidak mudah tertular melalui makanan begitu. Nah, selanjutnya pertanyaannya kembali lagi untuk Pak Agus, prinsip apa yang digunakan oleh Inducator dalam hal pengawasan pencemaran terhadap memproduksi atau mempersiapkan makanan secara massal? Apakah ada pedomannya? Terima kasih. Ya, kalau secara pedoman memang pedoman dasar penyiapan makanan itu memang harus kan sudah menjadi suatu hal yang wajib ya. Jadi kalau kita bergerak dalam bisnis industri makanan yang namanya produksi untuk makanan yang sehat dan layak itu kan ada pedoman-pedomannya. Jadi kalau kita lihat itu banyak dari Departemen Kesehatan sendiri sudah ada yang namanya light hygiene dan segala macam itu bisa diikuti pedomannya di beberapa standar internasional seperti ISO 22.000 juga bisa diikuti, dari Kodeks Alimentarius tentang HACCP juga kita bisa ikutin. Memang jadi banyak pedoman kalau mau diikutkan, Bu. Tapi minimal yang seperti saya pembukaan tadi bahwa pedoman paling dasar dalam penyiapan makanan memang adalah mengenai masalah hygiene. Seharusnya itu yang siapapun harusnya itu yang menjadi satu standar awal atau satu standar yang tidak boleh kita tidak ikutin kalau kita bergerak dalam bisnis makanan. Itu yang untuk menjawab itu. Jadi kalau mau ditanya pedoman banyak sekali, tapi apakah sesuai dengan kelas bisnis kita, itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi buat saya sebagai kita sama-sama sebagai penyedia makanan, yang harus diikutin adalah bagaimana kita memastikan dari semua proses tahapan itu adalah memastikan hygiene dan sanitasi untuk setiap proses. Itu yang menurut saya pedomannya adalah pedoman baku dalam industri makanan kita. Ya, seperti itu. Oke, semoga terjawab. Dan ini saya punya satu pertanyaan terakhir.
Ini menarik pertanyaannya dari Muhammad Naufal, jenis bahan disinfektan apa saja yang direkomendasikan untuk dipergunakan dalam industri catering, dan bolehkah kita mencuci ayam yang kita beli di pasar sebelum disimpan di dalam kulkas? Silakan mungkin Bu Rosa. Ya, baik. Tentu bahan dasarnya sama seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, atau ya seperti yang tadi mungkin juga untuk bantu jawab untuk yang tadi ditanyakan pedoman apa sih. Pedomannya tentu tentang pedoman hygiene sanitasi dan yoga, yaitu Permenkes tahun nomor 1096 tahun 2011. Nah, kemudian juga mungkin kalau untuk beberapa unit di rumah tentu juga menjalankan sesuai juga PGRS. Nah, kemudian kalau tadi ditanyakan disinfektan apa yang direkomendasikan, ya tadi sama sebenarnya ada dari Permenkes itu sudah dijelaskan, kemudian juga berapa konsentrasinya juga ada, sehingga ya Bapak Ibu juga bisa baca, misalnya mungkin kita tidak kompeten untuk bilang ini bahan kimia ini akan lebih baik, karena kami juga kan berkiblat pada pedoman itu. Nah, ini tapi ada yang terakhir, satu terakhir lagi baru masuk. Virus COVID ini konon bisa bertahan di benda mati, misal makanan matang selama beberapa jam, walaupun kalau tidak segera ketemu inangnya lama-lama bakalan mati juga. Nah, bagaimana kalau nempel di makanan, tetap masih bisa bertahan hidup sementara di situ atau gimana? Ya, tentu yang tadi seperti disampaikan, ketakutan itu pasti ada. Tapi kan jadi larinya kan bahwa kan makanan ada masuk ke pencernaan ya. Kita berprinsipnya seperti itu. Tapi jika memang seperti disampaikan pada saat presentasi tadi, akan lebih baik pada saat kita masak sendiri. Nah, tapi kalaupun misalnya memang ada ketidakyakinan tapi juga tetap membeli makanan kenapa tidak kita panaskan kembali, gitu kan? Nah, jadi ini harapannya juga bahwa itu juga memberi rasa yakin juga ke Bapak Ibu untuk meningkatkan imunitas juga ya, untuk menghindari stres juga. Oke, ya pokoknya jangan terlalu dibawa pikiran begitu kali ya, Mbak Rosa. Masih bisa, adalah langkahnya begitu. Nah, sebenarnya itu langkah yang kalaupun tidak ada pandemi itu sebenarnya baiknya kita lakukan juga, ya kan? Untuk menghindari virus-virus, paparan virus ataupun mungkin bakteri yang masih ada di situ. Gitu. Oke, terima kasih banyak para narasumber, Pak Agus dan juga Bu Rosa sudah menjelaskan menyeluruh bagaimana cara kita menjamin keamanan makanan. Sedikit tadi mungkin saya rangkum bahwa memang kita sedang memasuki fase kenormalan baru di mana semua ini harus berinovasi untuk bisa terus menunjukkan performa yang terbaik termasuk dalam industri makanan. Educator di sini sebagai salah satu industri catering yang terbesar juga yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa juga mencontohkan, sudah menghadirkan inovasi-inovasi di bidang keamanan dari makanan yang selama ini juga sudah dilakukan, tapi ini lebih ekstra lagi dilakukan, kiranya bisa menjadi contoh inovasi lain bagi teman-teman yang juga bergerak di bidang industri makanan. Kemudian juga tadi Bu Rosa juga sudah memaparkan langkah-langkah apa yang kita lakukan, dan itu memang sudah terus digaungkan juga oleh pemerintah dan juga Kemenkes selama ini di tengah pandemi corona, bahwa memang kita sudah harus pasti memakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, kemudian juga selalu jangan lupa untuk cuci tangan setiap kita berkegiatan selama 20 detik. Itu adalah pedoman-pedoman yang harus kita lakukan, dan itu juga akan berimplikasi terhadap makanan yang kita produksi begitu, karena ketika kita sudah bersih, sudah baik menjaga diri, pastinya kita juga akan bisa menghasilkan makanan-makanan yang baik dan juga aman untuk kita konsumsi begitu ya. Nah, itu tadi yang sudah dipaparkan lebih lanjut bahwa memang sebenarnya semua itu sudah sesuai dengan protokol yang ada, kita tinggal mematuhinya, tinggal menerapkannya. Kalaupun semua itu kita sudah berusaha melakukannya, saya yakin pasti ada perbedaan ya. Maksudnya karena kita sudah berusaha, saya yakin tentunya tingkat keselamatan kita juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berusaha untuk menjaga kesehatan dengan hal-hal yang sudah tadi dikatakan oleh Bu Rosa dan juga Pak Agus. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi ataupun webinar yang akan terus dihadirkan oleh Media Academy. Bisa di-follow lebih lanjut untuk akun sosial medianya. Ada Instagram di @media_academy ID.
Kemudian Twitter juga sama @media_academy_id. Kemudian Facebook Media Academy, dan YouTube ada juga Media Academy ID. Karena di situ akan banyak sekali nanti informasi-informasi lanjutan mengenai pelatihan-pelatihan, dan juga mungkin informasi yang ingin diketahui lebih lanjut bagaimana kita harus menghadapi pandemi corona ini. Bagaimana kita terus bisa menjadi mengolah potensi diri kita begitu jadi SDM unggul meskipun saat ini kita sedang diuji di tengah pandemi corona. Sekali lagi saya Maria Liziasni mengucapkan terima kasih, tapi sebelumnya saya mau minta seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini untuk membuka videonya ya, karena kita akan foto bersama, ya meskipun kita jauh di mata, tapi kita harus tetap dekat di hati semuanya ya, meskipun tidak bisa bertemu langsung, tapi paling tidak kita bisa nge-post habis ini selfie kita di laptop masing-masing begitu. Silakan, saya minta semua peserta untuk membuka videonya, kita mau foto bareng-bareng. Sudah siap ya semua ya? Adakah yang masih mau perlu membuka? Oke, sepertinya saya lihat kebanyakan sudah pada membuka. Jangan lupa kita senyum ya bareng-bareng. Oke, sudah siap dibantu teman-teman? Kita mau foto bareng. 3, 2, 1. Sudah, yeay, tepuk tangan untuk semua yang sudah hadir di diskusi webinar kali ini. Semoga bermanfaat, semoga juga kita semua diberikan kesehatan selalu dan juga semangat untuk menghadapi pandemi corona ini, dan kita mungkin bisa melahirkan ide-ide kreatif untuk bisa berguna di masa depan. Saya Maria Liziasni, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Take care and stay healthy semuanya. Bye-bye.